1. Ide peluang usaha kerajinan dari limbah yang berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melakukan agar membawa sebuah keuntungan. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan ada 10 faktor. 1. Yaitu faktor keuntungan. Yang kedua yaitu faktor penguasaan teknis. Yang ketiga yaitu faktor pemasaran. Yang keempat yaitu faktor bahan baku. Yang kelima yaitu faktor tenaga kerja. Yang keenam yaitu faktor modal. Yang ketujuh yaitu faktor persaingan. Yang kedelapan yaitu faktor resiko. Yang kesembilan yaitu faktor fasilitas kemudahan. Kesepuluh yaitu faktor manajemen. Hal-hal dan tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha yaitu 1. Jenis usaha kerajinan harus berdasarkan minat dan hasrat. Yang kedua, jenis usaha kerajinan harus lebih menguntungkan. Yang ketiga, jenis usaha kerajinan harus mudah mengerjakan. Kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang mendorong keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha, karena manusia mempunyai ide dan rencana usaha. Manusia juga yang akan mewujudkannya. Yang kedua adalah faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta penggunaan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi, seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Yang ketiga adalah faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya akan masuk pada suatu pola sehingga orang-orang dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan, yaitu dimulai dari 1. Merencanakan produk apa yang dibuat. 2. Memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan. Merencanakan jumlah produk yang akan dibuat. Merencanakan tempat pemasaran produk. Yang kelima adalah faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan wirausaha, yang perlu dilakukan wirausaha adalah sebagai berikut. 1. Menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya. Menyusun struktur organisasi usaha. Memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Menetapkan balas jasa dan insentif. Membuat jadwal usaha. Pengaturan mesin-mesin produksi. Pengaturan tata laksana usaha. Penataan barang-barang. Penataan administrasi usaha. Pengawasan usaha dan pengendaliannya. Yang keenam adalah faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan adalah sebagai berikut. Yang ke-1, daya serap pasar dan prospeknya. 2. Kondisi pemasaran dan prospeknya. 3. Program pemasarannya. Yang ke-7, faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan untuk yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek dalam perencanaan administrasi usaha adalah sebagai berikut. 1. Mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Izin usaha antara yaitu 1. Berizin usaha atau situ dan jenis atau lingkungan. Syarat ini umumnya dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1 dan 2 sepanjang ketentuan undang-undang gangguan HO mewajibkannya. 2. Penetapan besarnya retribusi. Ketentuan tata cara perhitungan situ adalah sebagai berikut. Luas ruang usaha dikali angka indeks lokasi dan angka indeks gangguan dikali tarif. 3. Suatu izin usaha perdagangan atau SIUP.
merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. 4. Urusan pajak. Pada umumnya yang diwajibkan didaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah pajak yang menggunakan pajak penghasilan yaitu PT, DP, Firma, BUMN atau BUMD. 2. Orang atau perorangan pribadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak. 5. Uang rekening bank. 6. Tanda daftar perusahaan atau TDP atau nomor registrasi perusahaan atau NRP. Setelah memiliki SIU dan NPWP, berusaha bisa mendaftarkan usahanya ke Deperindak setempat. 7. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. Keempat adalah perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu yang pertama, pembentukan merek. Yang kedua, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. Yang ketiga, menciptakan kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjualan personal. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu yang dilakukan oleh tenaga penjual atau wiraniaga. Yang kedua adalah iklan. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Yang ketiga adalah promosi penjualan. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Yang keempat, publikasi. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Yang kelima, sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Yang ketujuh, komunikasi dengan sistem ini bertujuan mempengaruhi seseorang pada saat seorang tersebut mengambil keputusan untuk membeli sebuah